firman Tuhan pada siang hari ini bicara tentang menjaga kehidupan iman kekristenan, ya, menjaga kehidupan iman kekristenan. Saya sering dengar bahwa kekristenan itu tidak bisa pakai logika, gitu ya, kan sering gitu ya. Ya, jadi tidak bisa kita pakai nalar. Tapi saya nggak setuju itu, karena Tuhan kasih kita pengetahuan, Tuhan kasih kita kepandaian, ya tentunya ada maksud begitu ya. Jadi kalau dari saya, iman itu memang tidak bisa dinalar atau tidak bisa logika. Tetapi kalau menghidupi iman itu butuh ya namanya logika, ya, dan namanya pengetahuan, ya, namanya strategi, ya, itu butuh, saudara. Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, ya, kamu adalah carang-carangnya. Barang siapa tidak melekat padaku, mereka tidak berbuah. Memang benar, ya, itu bisa diartikan banyak. Salah satunya, ya, melekat itu artinya pokok anggur itu harus percaya Yesus, imannya harus kepada Yesus. Kedua, ya, pengajarannya harus pengajaran Yesus. Kalau gitu nggak mungkin bisa berbuah. Yang ketiga adalah, ya, kamu harus mengandalkan Yesus. Kalau nggak mengandalkan Yesus, ya nggak berbuah. Ya, ini kadang-kadang dikaitkan dengan, ya, ya, Roh Kudus yang bekerja. Saya setuju sekali. Nah, tapi menghidupi iman itu butuh namanya suatu logika. Saya kalau punya ngetes anak buah begitu ya, saya pertama jadikan kasir, staf biasa. Kalau orang jadi kasir itu kan tujuannya setiap sore itu pasti saldonya sama dengan pencatatan dengan uangnya. Ada beberapa orang yang kurang pinter ya, nggak punya strategi, nggak punya sistem kerja, ya, memang nggak pinter ujung-ujungnya ya. Itu setiap sore itu banyak noropi gitu ya, tahu ya bahasa, nambahin, banyak kurang gitu ya. Ada banyak lebih juga. Jadi ya mungkin tidak hilang uangnya, tidak keluar dari boxnya. Tetapi setiap hari itu berbeda dengan satunya. Sulit kalau sudah begini dari hal yang kecil saja. Ya cuma sekedar kasih kecil itu sudah nggak bisa. Ya berarti orang itu sudah nggak tahu. Bagaimana meminit iman kita kalau memang dari segitu aja nggak bisa. Ya kalau sudah mulai jadi sekretaris, sudah mulai jadi manajer gitu ya, sudah mikir lagi. Orang yang pandai itu pasti apa yang dimau oleh pemimpin. Gitu. Apa kesulitan-kesulitan yang yang biasanya terjadi, ya, yang biasanya terjadi dalam pekerjaan saya, kan begitu. Nah, yang ketiga, apa kelemahan saya? Apa saya pelupa? Apa saya kalau saya sudah diajak ngomong itu terus lupa, ya. Jadi apa yang menjadi inventarisasi semuanya? Apa yang biasanya diminta oleh pemimpin? Kesukaannya apa? Kan gitu ya. Terus yang kedua, biasanya kesulitan-kesulitan menghadapi ya sesama karyawan atau dalam operasional apa gitu ya. Ketiga, apa sih menjadi kekurangan saya? Ya kalau sudah ketemu itu inventarisasi itu baru kita namanya nyusun, saudara. Artinya sistemnya ya supaya kita bisa memberikan report yang benar dan sesuai dengan apa yang diminta. Terus berkembang lagi bagaimana bisa lebih efisien lagi. Itu logika itu ada. Kekristenan juga begitu, saudara. Saya ambil dari Yakobus 1 ayat 19-21, saudara. Yaitu jaga hati yang utama, saudara. Jaga hati. Kita baca aja. Ada 4 poin kalau nutut, kalau tidak nutut nggak perlu ya. Jadi yang pertama, menjaga kehidupan iman Kristen itu 1, jaga hati, ya, 2, jaga imanmu, 3, jaga ibadahmu, 4, jaga kehidupan rohmu, gitu ya, 4 ya. Pertama, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, hati itu adalah benteng terakhir, saudara. Makanya di gereja PES itu ada namanya mega project. Dikatakan mega itu berarti suatu
proyek yang perlu serius ditangani, dan karena itu besar makanya disebut mega. Kalau mega mall berarti mega mall itu besar gitu ya. Jadi menempatkan karakter itu hal sesuatu yang besar, makanya sampai disebut mega project karakteristis ya. Mungkin bisa tutup nggak apa-apa. Jadi itu berbicara tentang hati, makanya di situ kesabaran beda dengan dari dalam 1 Korintus 13. Kasih adalah, makanya kasih dan 2 role yang lainnya itu dipisah, padahal di dalamnya kasih itu kalau di dalam 1 Korintus 13 itu juga ada namanya kesabaran, sabar bukan kesabaran, itu ada beda ya. Jadi hati itu adalah benteng terakhir. Kalau saudara di dalam dunia produksi, saudara, pertama itu raw material, itu bahan bakunya. Masuklah proses produksi, gitu toh. Begitu masuk proses produksi, muncullah yang disebut hasil produksi, yaitu produk siap untuk dijual, untuk dikeluarkan, output lah istilahnya. Nah ini problemnya kita ini ya harus memang cepat mendengar, ya cepat tanggap, jelek nggak jelek, bener nggak cepat tangkap, kita dengar. Karena khawatirnya kalau kita cuek, ya iya kalau salah, kalau benar, ya kalau nggak butuhkan, kalau butuh waktu itu kan. Habis itu diproses di sini. Proses pertama itu harus di pikiran, baru ke hati, baru produk. Nah, seringkali banyak orang langsung masuk hati, tidak mau gunakan pikiran. Ada juga langsung di pikiran, logika, ya langsung output, tidak langsung di hati ya. Tapi kita berbicara banyakkan orang itu tidak pakai mikir. Ya, makanya katakan yang pertama itu jaga hatimu. Tapi hati itu perlu saya tekankan itu benteng terakhir. Yang pertama harus dibantu dengan namanya pikiran dulu, logika. Kalau input aja sudah nggak benar gitu ya, ngapain dimasukin hati gitu. Apalagi backgroundnya orang yang ngomong gitu ya. Apalagi ya banyaklah histori tentang informasi itu gitu ya, banyak hal. Tapi kalau kita nggak pinter langsung masuk hati, outputnya jadi nggak karuan sudah. Hati ini memang sudah dipersiapkan dengan mega project, tetapi sampai berapa kuat itu loh. Kalau inputmu itu kamu tidak saring dulu sehingga dipenuhi dengan hal yang benar gitu ya, akhirnya nggak kuat juga, pertahanan juga jebol juga gitu ya. Saya bawa saudara logika lah. Ada banyak yang nggak penting, input bagus tapi nggak penting, atau ini bisa bahaya kalau aku jadikan output jadi bahaya, jadi produk yang jadi bahaya kan, mikir dulu saudara. Ya, ada banyak hati gelisah, menahan karena kita hatinya sudah baik, tapi nahan terus, jangan sampai outputnya salah kan. Ya berat juga hidup ini gitu. Akhirnya sedih gitu ya. Kita mau marah nggak bisa karena kita sudah dipersiapkan ya dengan mega project. Tapi akhirnya sedih. Tapi kalau dari pikiran aja sudah dikelola, di menit sedemikian rupa, jangan sampai masuk hati. Saya pikir nggak perlu gitu. Ada batasnya loh hati ini, saya bagi semua orang ya, termasuk pemimpin kita, termasuk saya. Namanya hati itu ada batasnya, baik itu ada batasnya ya. Yuk kita mulai bijaksana lah. Bijaksana, jadi jangan semata-mata kekristen itu, waduh, roh yang bekerja, roh kudus bekerja terus. Oh enggak, saudara, iya benar, saya setuju. Tapi kalau saudara nggak mengimbangi dengan, ya ini akhirnya juga, ya jebol juga pertahanan saudara, gitu ya. Itu yang pertama. Ayo jaga hatimu. Jadi mulai dari raw material, ya, makin banyak input, makin baik. Ya. Tapi proses ini yang menentukan. Tapi ingat juga, ya saudara punya pertahanan juga terbatas. Semua orang, tidak ada namanya orang nggak sombong, ingin malas, tidak ada namanya orang nggak punya namanya emosi, tidak ada namanya orang tidak punya. Semua saudara, suatu kali pasti muncul, suatu kali. Ya, jadi kalau nggak dibantu dengan namanya pola pikir yang bijaksana, pertahananmu juga
bisa salah, ya juga masalah bisa merugikan orang dan sebagainya. Yang kedua, yuk kita baca yang selanjutnya tadi ya. Ya, jaga hati. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Nah, saya baca sendiri tidak kelihatan. Sebab itu buanglah 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ayat ini berbicara tentang melakukan firman, gitu ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, karena lupa bagaimana rupanya. Yang baru saja ia memandang dirinya, ya, sesudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar yang melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kedua, yaitu jaga iman. Dengan apa? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya, dari pendengaran apa? Pendengaran tentang firman Tuhan. Ada banyak orang yang sengaja sulit, tidak ada kemauan untuk melepaskan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman, yang tidak sesuai dengan firman. Oleh sebab itu, justru orang seperti ini takut untuk belajar tentang firman. Ya, kenapa saya boleh banyak ngomong begitu? Ya, karena saya mengalami juga begitu, saudara ya. Sulit. Apalagi orang itu adalah orang komitmen. Banyak orang yang berkomitmen. Justru orang yang berkomitmen itu adalah orang yang takut membuat komitmen. Ya, jadi orang yang komitmen itu ya tahu apa yang menjadi janjinya, ya pasti dia akan lakukan, karena itu orang komitmen. Tapi justru orang-orang seperti ini orang yang takut ya untuk apa? Untuk mengambil komitmen. Makanya nggak mau jadi usher. Enggak deh. Aku ini orang komitmen. Kalau aku iya ya iya. Kalau aku suruh jam 7 pasti aku setengah 7. Aku ini nggak bisa orang komitmen. Makanya aku nggak mau. Nah, ini sudah sama. Firman juga begitu. Aku ini orang komitmen. Kalau aku tahu, aku kalau punya kemauan dan keinginan melakukan firman, ya aku pasti lakukan. Makanya aku nggak berani baca firman, gitu. Nah itu orang-orang seperti ini, saudara. Nggak berani dia lepas. Ada orang yang memang baca firman, memang sengaja cuma sulit untuk melakukan firman. Ya, kesulit ini kan banyak, saudara. Ya, sulit karena memang tidak mau korban, ya. Sulit karena memang tidak punya strategi atau tidak punya ya logika bagaimana bisa untuk kita menjadi pelaku firman, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua ini, saudara, yaitu orang yang sebenarnya mau, diawali dengan mau dari firman ini. Ayo kita memastikan aku mau, ya, menjadi pelaku firman. Ya, tapi tidak berhenti sampai di sini, karena hanya orang-orang yang menjadi mau saja menjadi pelaku firman itu adalah orang-orang yang membatasi firman juga, gitu loh. Ya, seringkali nggak mau ngejar yang benar itu, yang benar yang banyak itu nggak mau. Jadi hanya sebatas dia lakukan, tapi sebenarnya bukan hanya melakukan firman, tapi menjadi hidup benar seperti Yesus. Itu yang sulit, gitu, saudara. Makanya orang membatasi diri. Aku pokoknya baca firman, mendengar di gereja, aku lakukan. Tapi jarang ke gereja, jarang baca firman, gitu ya. Jadi orang yang benar-benar mau benar itu ya ngejar terus, ya, kebenaran itu dikejar terus dan berusaha untuk melakukannya. Ya, berusaha melakukannya ini, saudara. Ya, ini tergantung niat saudara. Makanya ada banyak teolog-teolog yang sulit untuk melakukan firman itu. Ya, karena dia nggak ada tujuannya untuk firman itu untuk dipelajari tapi tidak dilakukan. Ada banyak ingin tapi tidak bisa melakukan.
ya, karena kebiasaan-kebiasaan, ya, karena mungkin lingkungan dan sebagainya. Makanya butuh namanya logika dan strategi itu. Makanya saya ngajari anak-anak saya gini loh, kalau kamu ingin firman itu tertanam terus dalam hati kamu, kalau bisa kamu baca firman itu dengan bersuara. Ya, ini bukan ngajari saudara. Kenapa? Dengan bersuara itu gerak semuanya, berfungsi semuanya, telinga berfungsi, mulut berfungsi, pikiran berfungsi, ya, mata berfungsi, sehingga tingkat ya kelupaan itu jadi minim gitu ya. Jadi bisa diminimize gitu. Jadi ayo suara supaya apa? Ya, supaya ikut telinga itu ikut mendengar, sehingga jadi ingat terus. Ya. Ada banyak karena kita nggak bisa ingat karena kita sekedar lewat baca, sekedar dalam hati dan sebagainya. Terus apa? Kalau bisa sering, bila perlu ya diulang-ulang. Karena kelemahan kita ya kita kan tahu inventarisasi kekurangan-kekurangan kita. Makanya kita sering. Nomor 3, saya ingatkan kepada kalau bisa ada saksinya. Kita ini tahu nurani kita itu tidak bisa dibohong. Ya. Tetapi pikiran itu bisa banyak namanya kelicikan-kelicikan untuk membohongi nurani sendiri itu. Makanya ada saksi. Makanya dulu saya gini, kalau berkelahi sama istri, ribut terus gitu. Terus akhirnya saya punya ide, setiap jam 7 malam, jam 8 kita kumpul ya. Kita berdoa bersama, kita baca firman bersama. Sejak saat itu tidak langsung berkurang ributnya, ya, tetapi tidak langsung berubah. Artinya tidak ada ribut, enggak, tetapi berkurang. Kenapa? Karena setiap kita ini punya namanya nurani, ya, komitmen istilahnya ya. Jadi kalau komitmen saya tahu, nggak bisa. Kalau istri saya tahu, kalau lawan saya pada saat saya doa, bersekutu, itu tahu kita berbicara tentang iman, ya, apalagi kita khotbah, ya, tentunya kita juga punya rasa malu, ya, kita juga merasa, ya, jangan sampai apa yang kita katakan ini beda dengan apa yang kita lakukan. Itu strategi. Saya buat seperti itu setiap malam. Gantian ya, kamu baca sama anak-anak. Setelah itu sudah makin lama makin karena malu. Pada saat besoknya mau ribut, mempermasalahkan hal kecil, ya mulai jadi malu. Tadi malam begitu. Ada banyak loh orang bisa pelayanan, tapi tidak berani untuk kumpul sama keluarga berdoa. Banyak sekali. Karena takut. Kamu pimpin doa. Kamu baca firman. Kelakuanmu aja kayak gini. Banyak, saudara. Termasuk hamba-hamba Tuhan itu banyak kalau saudara selidiki. Nggak berani kumpul sama-sama keluarga untuk doa bareng. Nggak berani, saudara. Sungguhan ini banyak. Ya, nggak ada di tempat ini. Tapi nggak berani. Ya, itu tadi. Sebenarnya kita semua itu punya komitmen. Ya, bagaimana komitmen itu bisa berjalan? Ya, kita harus memberanikan diri. Ya, untuk membuat strategi, membuat sistem istilahnya. Supaya apa? Bisa jalan komitmen. Ya, ngerti maksud saya? Gitu ya. Jadi, ayo gunakan strategi, keinginan, kerinduan, strategi supaya apa? Ya, kita boleh menjaga iman itu melalui pemberitaan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, ada banyak hal. Yang ketiga, cepat saja, yaitu jaga ibadahmu. Nah, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya gini, saudara, kalau saya bahasakan biasa itu begini. Sudah jangan banyak ngomong, kerja aja. Gitu. Yang penting hasilnya, jangan banyak bicara. Ya. Terus ada lagi, saudara. Saya dulu kalau mama saya masak, saya paling nggak suka, saudara. Saya pasti lari, saudara, lari keluar atau lari ke atas. Karena kalau begitu dia masak, aduh,
ngomongnya itu lebih banyak daripada hasil masakannya, saudara. Karena jarang masak juga. Jadi cerewet, saudara. Rifat itu, kamu itu kan nyapu gitu, wis paling ngomong yang lainnya, anak-anaknya disebut semuanya, kamu gini. Mendingan nggak nyapu deh. Ada banyak seperti itu. Ada banyak orang melakukan sedikit tapi ngomongnya banyak. Itu tidak, ibadahnya nggak tahu. Dan ada juga orang yang bertolak belakang, antitesis yang dikatakan apa itu ya, partai politik gitu ya. Jadi berbeda, dia lakukan yang baik tetapi sebenarnya perkataannya enggak ya. Nah itu dikatakan di sini, ayo jaga ibadahmu lah, jaga ibadahmu, terus menjadi murni terus ya. Jadi harus tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai engkau melakukan dan engkau berkorban banyak tetapi sebenarnya tidak menghasilkan output yang sempurna atau maksimal. Karena apa? Karena perkataanmu tidak menjadi berkat, gitu ya. Ada sebaliknya, perkataannya menjadi berkat, tetapi sebenarnya realitanya tidak menjadi berkat. Ya, jadi harus imbang terus, saudara. Yuk, jadi orang yang menjaga kehidupan iman Kristen, satu harus jaga hati, dua harus jaga imanmu melalui firman Tuhan, tiga yaitu harus menjaga ibadahmu, ibadah itu merendahkan diri, dan keempat itu yaitu Yakobus 1 ayat ke-5, saudara. Yakobus 1 ayat ke-5-8. Jaga kehidupan roh. Ya, jaga kehidupan roh. Ini penting, saudara. Ini penting, saudara. Nah, saya bacakan dulu ya. Yakobus 1:5-8. 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Kalau saudara baca yang terakhir itu, sebab orang yang mendua hati tidak akan terang dalam hidupnya. Oke. Saudara, ini berbicara, Filosofi berbicara tentang cobaan-cobaan, masalah-masalah, saudara. Ya, masalah-masalah. Yakobus memberi nasihat, ayo supaya kamu berbahagia, jangan bersedih, berbahagialah ya kalau kamu menerima cobaan-cobaan ya, supaya memurnikan iman. Jadi cobaan masalah itu dianggap berbahagia. Karena kamu sudah tahan uji, sudah pengalaman dengan hal yang mungkin sulit dan kamu bisa lewati ya, nantinya kamu pasti juga bisa melewati ya, selanjutnya bisa lewati dengan cara apa? Ayo, ini menjadi pengalamanku. Jadi jangan sampai dibuat sedih, dibuat makin jatuh, ya, dibuat makin lelah. Ya, tetapi jadilah kebahagiaan, katakan. Berbahagialah orang yang tahan uji. Ya, itu saya punya khotbah itu. Jadi jadikan, kalau dulu aku bisa, sekarang pasti aku bisa. Kalau dulu aku mampu, sekarang pasti. Ya, apalagi lebih kecil daripada dulu masalah, aku pasti bisa. Ya, tetapi dilanjut dengan ini nasihat ini. Kalau ada orang yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia meminta. Nah, ini saudara. Kadang-kadang kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tapi kita lupa mengandalkan Tuhan. Ada kalanya kita hanya mengandalkan Tuhan dalam doa dan dalam doa, meminta. Ada kalanya dengan iman yang berlebihan, gitu ya. Ada kalanya kita minta petunjuk terus. Boleh, semuanya benar. Tapi ini diingatkan lagi kita. Ada banyak kita ngomong, tanya Tuhan. Seperti dari Yakobus 4 juga dikatakan, jangan melupakan perencanaan. Ya, jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Sampai di situ dikatakan demikian, saudara. Sampai di situ dikatakan demikian. Yang ini sering kita salah mengartikan. Yaitu Yakobus 4:17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebenarnya ini berbicara tentang apa, saudara? Tahu tentang sebenarnya, yaitu ya
Kita tidak boleh memegahkan diri dengan kekuatan kita. Harus mengandalkan Tuhan. Kalau kamu tahu itu, kamu tidak lakukan, sebenarnya kamu dosa. Kalau tidak mengandalkan Tuhan itu dosa. Bukan berarti kalau kamu tahu orang itu butuh pertolongan, kamu nggak lakukan, kamu dosa. Ya, bukan itu maksudnya sebenarnya. Ya, bukan itu. Tapi kalau saudara artikan itu, pendeta ngartikan itu boleh-boleh saja. Namanya memberi kekuatan dan pengajaran. Yang penting outputnya positif lah, ya. Outputnya positif. Tetapi yang ini kalau dikaitkan dengan ayat atasnya, saudara tahu, kamu tahu, gitu loh. Andalkan Tuhan. Ya, hidupmu seperti angin, sebentar ada, sebentar rumput, sebentar ada, sebentar nggak ada. Jadi jangan memegahkan diri, ayo libatkan Tuhan, kan gitu. Jadi kalau kamu tahu ada Tuhan, kamu tidak melibatkan, kamu berdosa. Kamu tahu yang benar, melibatkan Tuhan, kamu berdosa. Itu Yakobus sampai ngomong begitu. Oleh sebab itu dikatakan tadi Yakobus 1:5 itu dikatakan, ayo cari hikmat. Nah, ada banyak orang sudah benar, aku sudah berdoa, ya, aku sudah mengandalkan Tuhan, aku sudah bertanya Tuhan, tapi apakah dijawab oleh Tuhan? Makanya jadi ingat lagi nih, ayo minta hikmat. Ya ini bukan masalah minta hikmatnya, tetapi kalau saudara setiap hari sudah minta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sudah berdoa, dan satu lagi minta hikmat, percaya. Apa yang kamu putuskan, apa yang kamu kerjakan semuanya. Pasti, percayalah. Ya, saudara akan menerima hikmat daripada Tuhan. Dan akan mendapat suatu kemenangan demi kemenangan. Jadi setiap hari itu minta hikmat. Jadi harus yakin. Yakinnya apa? Sebab orang yang minta hikmat, ya, artinya perjalanan hidupnya pasti ingat Tuhan terus, pasti ingat Tuhan, pasti melibatkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, walaupun kita tidak tahu, walaupun kita kurang, walaupun kita mungkin terbatas, tapi hikmat itu yang memberikan tuntunan kepada setiap kita. Katakan di situ lagi, Yakobus 4 tadi, orang tahu bahwa harus mengenal dan melibatkan Tuhan, tapi tidak melakukan, dia adalah orang-orang dosa. Sampai di situnya ngomongnya. Artinya percayalah. Saya ada kesaksian terakhir orang biasa, baru kerja, terus dia tahu-tahu nggak pernah kerja, tapi dia bekerja, disuruh pokoknya seperti orang yang sudah pengalaman. Harus ini ke bank ini, ngurus ini. Dia kesaksian gitu, komsel kecil, orangnya ya orang biasa gitu ya. Terus dia kesaksian. Aduh, saya bingung ini. Saya kepingin tetap kerja, tapi kalau caranya gini mana bisa? Aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya pengertian apa-apa. Suruh seperti ini. Dia langsung begitu keluar kantor naik sepeda motor, dia berhenti di jalan, dia berdoa, dia minta hikmat sungguh-sungguh sama Tuhan. Jalan-jalannya dilancarkan, bisa selesai semua dengan caranya Tuhan, luar biasa sih. Jadi hikmat itu menuntun kita. Kalau kita doa secara audible dijawab Tuhan, itu bersyukur dan terima kasih. Tapi kalau nggak dijawab bagaimana? Imani. Di saat saudara sudah meminta hikmat, Yakobus dikatakan tadi, jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau bimbang seperti ombak, orang yang kaprau yang diombang-ambingkan. Jadi jangan bimbang. Saudara sudah punya hikmat. Dan saudara jalani. Makanya setiap hari minta mujizat, minta hikmat, ya, minta jalan keluar, tapi satu minta hikmat. Minta petunjuk Tuhan, kalau dijawab, kalau nggak dijawab, tetap minta hikmat. Supaya jalan-jalanmu tetap dituntut oleh Tuhan. Salam, selamat. Cukup firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa lagi ya. Jadi ada 4 poin menjaga kehidupan iman Kristenan. 1, jaga hati, ya. Tapi jaganya itu bukan hanya jaga hati, jangan baca project, enggak. Tapi harus punya strategi, gitu ya. Punya namanya sistem hidup, karena Tuhan kasih logika kita, kasih kepandaian kita. Firman Tuhan juga harus. Bagaimana bisa melakukan firman Tuhan? Harus pakai namanya strategi. Kita punya sistem, kita punya kepandaian. Supaya efisiensi, bagaimana caranya aku bisa melakukan firman. Dan bukan hanya melakukan firman, tetapi aku jadi orang benar. Jadi terus cari kebenaran, lakukan kebenaran, cari kebenaran, lakukan kebenaran. Ya. Dan yang ketiga, jaga ibadahmu.
ya harus menjadi ibadah yang murni. Jangan setengah-setengah, outputnya nggak berfungsi maksimal, percuma. Dan terakhir, tadi jaga kehidupan rohmu. Harus ada terus. Caranya minta hikmat. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari.